hasil dari survei kesehatan Indonesia itu tahun 2023 masih banyak anak-anak usia dini dan usia sekolah itu yang kekurangan gizi. Seharusnya satu dapur umum atau SPPG tadi bisa memproduksi sekitar 3.000 sampai 3.500 porsi makan siang. Tentu kalau pemerintah juga melakukan berbagai antisipasi dengan melakukan modifikasi cuaca, khususnya untuk daerah yang punya potensi longsor dan banjir, sehingga modifikasi cuaca perlu dilakukan agar curah hujannya bisa dikendalikan. Presiden ini di ratas tanggal 23 Desember itu ratas terkait Nataru. Hari ini dong? Iya. Oke. 23 Desember hari ini. Itu beliau bilang, menyampaikan secara tegas bahwa Nataru harus aman dan nyaman. Dari istana atau dari Pak Prabowo ada arahan khusus nggak Mbak soal judi online ini? Atau mungkin selepas Pak Budiari diperiksa? Kalau bicara judi online, sebenarnya Pak Prabowo ini jauh-jauh hari sudah menegaskan ya, bahwa yang namanya judi online itu harus diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Belakangan ini kita ramai berbicara masalah beberapa hal ya. Program-program Bapak Presiden terutama ada makanan bergizi gratis, kemudian ada juga persiapan mudik Natal dan Tahun Baru. Terakhir juga soal judi online. Nah, kita mau dengar nih dari Istana. Versi Istana seperti apa, ini telah hadir Mbak Adita Irawati, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Betul. Presidential Communication Office. Selamat datang Mbak Dita. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, kita ngobrol-ngobrol. Santai aja ya Mbak ya. Santai aja. Nih. Mbak Dita, kita ngomong dari makanan bergizi gratis. Efektif mulai kapan? Terus kira-kira ada informasi terbaru apa soal ini yang bisa diupdate ke teman-teman? Ya ini mungkin momentum yang pas ya kita bicara makan bergizi gratis, karena Januari nanti kan rencananya memang sudah harus segera dimulai ya. Sebelum masuk ke tanggal berapa tepatnya, ada baiknya saya mengingatkan lagi ya bahwa makan bergizi gratis atau MBG ini bagian dari misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ya. Misi yang kita sebut sebagai Astacita. Itu ada 8 misi, dan yang namanya makan bergizi gratis ini sebenarnya masuk di butir keempat kalau kita mau lebih tepatnya ya. Itu adalah bicara tentang pembangunan sumber daya manusia. Di Astacita itu? Di Astacita, ya. Lalu diturunkan lagi ada yang namanya program hasil terbaik cepat. Oh iya, oke. PHTC ya. Iya, PHTC. Dan itu sudah jelas tertera di situ bahwa salah satunya adalah makan bergizi gratis. Program hasil terbaik cepat. Ya, oke. Seperti quick win gitu ya, kalau istilahnya yang sekarang gitu. Nah, makan bergizi gratis ini sebenarnya dimulai tidak dengan berbasis data ya. Karena kalau kita lihat hasil dari survei kesehatan Indonesia itu tahun 2023 masih banyak anak-anak usia dini dan usia sekolah itu yang kekurangan gizi. Oke. Ada, kalau kita bicara balita itu hampir 21% itu masih kekurangan gizi. Kekurangan 21% balita kekurangan. Wah, banyak juga tuh ya. Kalau persentasenya kan? Dari penduduk kita. Betul. Lumayan tuh. Banyak. Lalu kalau bicara di usia 5 sampai 12 tahun ini usia TK SD ya. TK SD. Itu angkanya juga kira-kira 11%. Masih tinggi ya? Masih tinggi. 11%. Mau beranjak lagi usia SMP 13 sampai 15 tahun itu sama angkanya. Ini definisi kekurangan gizi ini apa Mbak? Seperti stunting atau? Salah satu indikatornya kekurangan berat badannya tidak sesuai standar. Oh, tidak sesuai ya, mungkin usia, ada juga misalnya. Ya unsur-unsur stunting itu juga ada ya. Pertumbuhannya terhambat optimal, gitu. Dan tadi kembali lagi di usia 13 sampai 15 tahun itu 7%-an lah. Makin ke atas makin kecil, tapi jumlahnya tetap besar. Nah, padahal pemerintah ini kan punya visi untuk Indonesia Emas 2045 ya. Di mana memang unsur utama pasti adalah sumber daya manusia yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani. Target kan, Pak Prabowo itu SDM ya. Betul sekali. Artinya apa? Kalau kekurangan gizi, pasti ada hambatan pada pertumbuhan fisik dan kognitifnya kan. Berpikirnya juga mungkin akan terhambat dan sebagainya. Jadi dari situlah
program MBG ini akhirnya dicanangkan. Tujuannya tentu untuk kecukupan gizi usia dini, siswa sekolah, dan nantinya ibu hamil dan menyusui juga. Karena bertahap ya. Karena ini memang mereka-mereka inilah yang sebenarnya akan menjadi fondasi ya bagi kita mencapai yang namanya Indonesia Emas tadi. Nah, kembali, lalu kapan ini akan diberlakukan? Kita memang sudah sampaikan dari awal itu Januari 2025. Tinggal berapa hari lagi nih ya? Tinggal beberapa hari lagi. Memang kita di awal menyampaikan 2 Januari dan itu sudah konsensus 2 Januari. Oh, 2 Januari ya. Kalau dilihat, ternyata sekolah itu kan aktivitas sekolah baru mulai 6 Januari. Ini libur panjang nih. Betul. Jadi lumayan dong ya. Ya sambil kita tetap siap-siap ya supaya 4 hari nih persiapannya. Iya, supaya lebih ini lagi lah, lebih baik lagi. Iya, benar juga libur panjang. Jadi 6 Januari Mas Is kita akan implementasikan, dan tentu di hari itu belum semua tercakup ya. Karena sebenarnya kan target sampai dengan 2029 itu ada 82 juta penerima manfaatnya. Oh, targetnya 82 Betul. juta. Okay. Soalnya 2 Januari ini untuk awal ada prioritas daerah mana dulu, wilayah tertentu atau jadi? Pada dasarnya kan kita akan mulai dari daerah yang sudah siap ya. Dan sudah siap ini berarti. Betul. Kita juga melihat dari tadi kesiapannya, kita lakukan uji coba. Uji coba kan kemarin sudah berapa kali kan ya? Betul. Jadi uji coba sendiri sebenarnya sudah hampir 11 bulan. Bahkan sebelum Pak Prabowo jadi presiden, itu sudah sempat diuji coba. Dan terakhir bahkan kami dari kantor komunikasi kepresidenan juga melihat langsung ya di Tanah Sereal di Bogor, di mana di situ ada satuan pelayanan pemenuhan gizi atau kita sebut dapur umumnya gitu ya. Umum. Lalu dia mendistribusikan makanan itu ke sekolah-sekolah di sekitar. Jadi kita lihat uji cobanya. Nah, dari yang kita sudah lihat dan kemudian juga sudah melakukan uji coba, itu dianggap sudah siap. Ini di tahap awal itu kira-kira nanti di bulan Januari ada sekitar 3 jutaan yang akan mendapatkan menerima manfaat itu. Itu kira-kira berapa wilayah, berapa sekolah, ada breakdown-nya? Ya, sekali lagi tergantung dari kesiapan ya. Yang sudah kita lihat ini ada umumnya memang di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, karena Jawa kesiapan. Tengah, Jawa Barat, di DKI, di Provinsi Banten juga kita sudah lihat. Kesiapan ini apa sih Mbak yang dilihat Mbak? Parameter infrastruktur sekolah, apa gurunya, muridnya? Wah, itu rantai proses ya. Panjang ya. Khususnya tentu adalah tadi yang saya sebut dapur umum tadi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang itu ada di bawah kendali atau monitoring dari Badan Gizi Nasional. Leading sektor program ini kan Badan Gizi Nasional ya. Nah, itu dapur umumnya mesti dipastikan mereka siap ya. 3 juta ya. Karena kalau kita bicara benchmark, seharusnya satu dapur umum atau SPPG tadi bisa memberikan atau memproduksi sekitar 3.000 sampai 3.500 porsi makan siang. Seharusnya bisa melayani itu. Dari mulai dapur umum, bagaimana suplai bahan baku, itu harus dipastikan kan, semuanya memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, sanitasi, higienis, dan sebagainya. Senin sampai Jumat? Betul, iya, jam pelajaran jam sekolah pelajaran. Ya, jam belajar mengajar, hari belajar mengajar. Kemarin kan, ini kalau saya nggak salah kutip ya, budgetnya jadi 10.000 per porsi ya, atau harga per porsinya ya, 10.000 dan itu bisa dibilang rata-rata ya. Rata-rata. Oh, makan di warteg 15.000 sekarang Pak. Itu gimana Mbak? Atau ada persiapan lain soal budget dan menu terutama ya, kan ini berarti kan turunannya ke menu kan anak-anak. Betul. Nah gini, sebelum bicara harga, ini yang namanya makan bergizi gratis namanya aja bergizi. Bergizi gratis. Berarti kan rujukannya adalah gizinya. Gizinya harus mencukupi. Bukan kenyangnya dong. Nah, ya biasanya itu berjalan seiring ya. Jadi makan bergizi ini hasil dari kajian dan studi para ahli gizi. Kalau untuk anak usia dini sampai usia SMA, itu memang range-nya bisa dari 500 sampai 600 kalori. Kalori ya. Per sekali makan di siang hari itu. Kalau untuk anak sekolah kan ada yang bisa jadi makan pagi mau makan siang gitu. Karena ini kira-kira sepertiga lah dari, atau sepertiga lebih ya, dari kecukupan gizi dalam sehari. Nah, 500 sampai 600, ada juga yang mungkin 700 ya. Kalori itu lebih penting lagi komponennya apa? Harus ada protein, karbohidrat, vitamin, serat, mineral gitu.
Nah, ini sudah dikaji semua oleh ahli Ini gizi. 10.000 cukup nih, Mbak. Nah, pertanyaannya kan kayak gitu ya. Ternyata Pertanyaan orang-orang ini bukan kata saya. Betul. 10.000 cukup nggak? setelah diuji coba, itu ternyata bisa. Bisa. Kira-kira apa menunya? Kira-kira di bayangannya? Nah, kemarin waktu uji coba saya lihat sendiri ya. Ternyata makanan itu ada yang ikan, ada yang ayam, ada yang tempe, tahu. Dapat ayam nih berarti? Ada, mungkin nggak tiap hari Atau ya. subsidi silang ya? Ya, jadi seminggu itu kan ada tadi ya, kita 5 hari. Nah, 5 hari ini kan kita bisa variasikan menu ya. Betul. Selama Biar nggak bosan juga anak-anak. Iya, selama si kecukupan gizinya terpenuhi, harga itu sebenarnya akhirnya bisa relatif juga gitu. Atau boleh ada inisiatif tambahan budget di lapangan gitu nggak sih, Mbak? Misal dari apa ya, pelaksana atau Sebenarnya vendor atau apa gitu? Pernah ada beberapa inisiatif daerah untuk Ya, bisa inisiatif menambah daerah itu menambah. ya. Ya itu kita berikan ruang lah kepada Oh, berarti daerah. diperbolehkan ya? Boleh aja, tapi yang jelas bahwa benchmarknya tuh 10.000 ya. Yang sudah kita coba lihat 10.000 ternyata cukup gitu. Nah, ini sekali lagi adalah nilai atau harga produksi ya. Harga produksi. Oke. Karena ada pasti unsur operasionalnya Iya, kan. kita ngitung harga jual di lapangan ya. Iya. Misalnya ayam di warteg makan segala macam misalnya. Potongan jadi warteg nih kan 15.000. Karena kalau warteg itu kan ada unsur konsumsi juga ya di Betul, situ ya. betul, ada harga. Harus bayar Jadi- jasa pemasak, logistik yang kayak gitu. Jadi boleh misalnya kepala daerah nih aware sama program ini, dia mau tambahin lah. Kita coba misalnya 1 semester deh. Dia subsidi nih 10.000 tambahin 5.000 perak lah. Nah, kasih tambahan Oh, apa tambahan buah gitu itu. ya. Itu diperbolehkan, artinya nggak ada larangan soal itu ya. Oh, itu diperbolehkan, tetapi tentu harus berkoordinasi ya dengan Iya, leading iya, sektornya. Dalam hal ini kan Badan Gizi Nasional dan ada pastinya nanti juga perwakilan-perwakilan yang ada di daerah. Oh, mungkin juga ada syaratnya. Nggak boleh nambahin protein lebih banyak misalnya. Nggak boleh nambahin susu lebih banyak gitu. Ya itu tadi, yang penting dikoordinasikan bahwa daerah ingin mendukung dengan cara itu sangat Persilakan. diperbolehkan. Kalau di daerah tertinggal sebut saja lah ya. Apakah dia termasuk wilayah-wilayah ini masuk prioritas di 3 juta yang pertama nanti tanggal 6? Ya, memang sekali lagi kembali Sebarannya kepada kesiapan ya, pada kesiapan daerah. Yang kita lihat saat ini memang yang paling siap memang ada di Jawa. Jawa ya. Dan kita tentu akan coba mendorong ya secara paralel daerah-daerah khususnya yang 3T, terpencil, terluar ya, perbatasan juga, itu juga bisa berjalan seiring mempersiapkan diri, di mana saat yang sama mungkin daerah lain sudah siap gitu. Sekali lagi memang akan kita lihat ya, setiap daerah mungkin ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut, termasuk seperti contohnya kalau karbohidrat. Di Jawa mungkin nasi ya karbohidrat. Oh iya, betul. Di daerah perbatasan, contohlah misalnya saudara-saudara kita di Papua, mungkin karbohidratnya bukan lagi nasi. Bisa aja sagu. Kan. Ada di daerah tertentu ternyata lebih disukai jagung misalnya. Jadi memang ini akan sangat bervariasi tergantung dari kearifan lokal dan kesiapan daerah. Tentu kita berharap daerah-daerah terpencil maupun yang di 3T ini itu juga bisa segera terrealisasi. Tapi tentu sekali lagi yang paling penting adalah kesiapannya dulu gitu. Ya, tadi uji coba yang sudah kita lakukan di beberapa titik itu yang nanti akan coba kita juga copy atau kita tiru di daerah-daerah lain. Dan yang penting kecukupan gizinya tercapai, lalu unsur higienis dan kebersihan serta tata kelola limbahnya. Limbah juga diurusin itu ya? Itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai jadi sampah hasil dari makan bergizi gratis ini gitu. Jadi memang misalnya untuk yang awal daerah 3T tadi mungkin ada yang belum terjangkau ya karena kesiapan terutama soal dapur umum tadi ya. Nggak ada yang pasok makanannya gitu, nggak segala macam. Bukan berarti tidak disentuh ya, bertahap gitu ya. Betul, bertahap. Tadi saya sudah sampaikan, ini program kan memang 82 juta itu targetnya 5 tahun ya. Dan di tahun pertama harapannya 20% dari total target itu bisa terrealisasi. Sekitar 16 jutaan. Sekitar itu 16 sampai 18 juta ya. Diharapkan bisa terrealisasi di tahun pertama. Berat juga nih ya pekerjaannya. Ya, ini tantangan tapi saya pikir dengan kita kolaborasi sebenarnya harusnya kita bisa lakukan ya. Khususnya dengan Pemda juga dan juga dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Leading sektor tetap Badan Gizi. Kan tetapi dalam melaksanakannya pasti kita harus kolaboratif sih dalam hal ini gitu. Tapi sejauh ini kan persiapan percobaan sudah 11 bulan ya.
2 Januari, 6 Januari lah sudah tinggal menghitung hari gitu ya. Ada concern Pak Presiden nggak soal ini Mbak? Apa mungkin ada misalnya nanti makan bergizi gratis pertama Pak Prabowo akan kasih seremoni di mana gitu, ada info-info bocoran nggak? Sampai saat ini kami fokusnya memang masih bagaimana ini nanti program bisa betul terimplementasi ya. Bahwa nanti Pak Presiden mungkin ingin melihat langsung, meninjau langsung. Kita lihat aja nanti ya. Kita tentu senang sekali ya kalau Pak Presiden bisa datang. Ini kan pertaruhan juga nih Pak sebenarnya. Karena banyak juga yang nunggu gagal sebenarnya. Jangan lain itu membantu negara, membantu masyarakat ya. Banyak yang nungguin ya, aduh. Itu ya kalau bisa nanti ada seremoni dan beliau hadir langsung, kita tentu senang sekali ya. Tapi gitu. Niatnya cukup baik ya, karena kebutuhan gizi anak-anak tuh perlu sekali. Kalau negara-negara maju kan pada gratis makanan sekolah ya, kadang-kadang di kantinnya itu ya. Betul, dan ini kalau kita dengar dari Prof. Stella. Ya, Prof. Stella Wamen ya, kan beliau cerita. Sebenarnya beliau studinya juga tentang makan bergizi ini kan. Bagaimana implementasi di berbagai negara itu punya efek atau dampak langsung terhadap peningkatan kecerdasan kognitif. Ternyata ada studinya. SDM itu penting. Nah, kembali lagi ke masalah kualitas SDM. Nanti kita panggil Wamen Stella Kristix. Bisa dari perspektif akademisinya itu akan lebih kuat tuh di situ. Makan bergizi, oke kayak ini Mbak. Kita bisa ngobrol soal lain kan nih? Oke. Tadi udah ngomong dari Jawa sampai Indonesia Timur. Ini kita lagi rame soal persiapan Natal, liburan, Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kita lihat, mungkin orang yang mudik apa sebanyak Lebaran enggak juga kali ya? Mungkin berapa persennya? Atau mungkin juga banyak yang nggak merayakan tapi merayakan Tahun Barunya, atau mau FOMO gitu, liburan aja gitu. Jadinya lebih-lebih dari mudik Lebaran bisa berapa juta. Infrastruktur segala macam gimana dari? Ya, kalau kita lihat tren pergerakan masyarakat itu sebenarnya ada 2 di Indonesia ya. Yang paling istilahnya paling puncak itu sebenarnya di mudik Lebaran. Itu tetap udah lebih banyak gitu ya. Itu sudah paling top ya, udah paling puncak gitu. Yang kedua memang Natal dan Tahun Baru gitu. Jadi di mudik Lebaran kemarin di 2024 itu ada 167 juta. 167. Prediksi dari Kementerian Perhubungan ya pada saat itu. Dari titik lokasi ke tempat mudik gitu ya, berarti keluar. Nggak cuma di total masyarakat, baik itu di dalam kota, di aglomerasi kawasan maupun yang nasional. Itu 100. Hasil surveinya segitu. Banyak juga ya. Dan setelah disurvei lagi ternyata angkanya tidak jauh dari situ realisasinya. Plus minus. Plus minus ya. Nah, untuk Nataru ini dilakukan kajian yang sama dengan metode yang sama. Tadi hasilnya 110 juta potensi pergerakan masyarakat seluruh Indonesia. Banyak. Memang tidak setinggi tetap aja mudik banyak, ya, Lebaran, tapi tetap banyak. Banyak. Nah, sebenarnya kalau dari sisi infrastruktur transportasi, kalau mudik sudah dilaksanakan mudik Lebaran dan itu berhasil, seharusnya saat ini dari dari sektor transportasi di infrastrukturnya seharusnya tidak ada permasalahan ya. Tapi tentu kita nggak boleh mengandalkan itu ya. Kita tetap harus melakukan persiapan. Jadi dengan prediksi 110 juta, ya tentu persiapannya juga harus ekstra. Yang paling ekstra diawasi apa, Mbak? Yang pertama, karena ini bicara mobilitas masyarakat, pasti yang utama adalah soal transportasinya. Infrastruktur transportasi. Baik itu di darat, laut, udara, darat juga termasuk kereta api ya. Dan tetap pilihan masyarakat itu ternyata adalah kendaraan pribadi kan. Wah ini cocok. Mbak Dita dulu di Kemenhub nih juga cocok banget ngobrol kereta api nih. Jadi karena ini kendaraan pribadi ya mau tidak mau pengawasan jalan baik itu arteri maupun jalan tol kan itu harus ekstra ya. Iya betul. Pola yang dilakukan pada saat mudik Lebaran itu kita lakukan lagi tahun ini. Lintas sektor, lintas lembaga, kementerian lembaga itu dilakukan. Kemenhub, Kementerian PU, Polri, TNI, dan pemerintah daerah itu semua berkolaborasi. Ada beberapa keputusan bersama yang sudah dikeluarkan. Itu kaitannya juga untuk pembatasan kendaraan-kendaraan barang. Kemudian ada rekayasa lalu lintas yang nanti akan diterapkan gitu ya. One way, kontraflow segala macam ya. Di samping juga kalau untuk yang transportasi umum kayak pesawat, kereta api, kapal, bis itu juga dilakukan pemeriksaan dari aspek kelaikan operasi. Iya kayak kita beberapa kali lihat kecelakaan misalnya di Cipali ya Mbak ya. Berapa kali kita lihat berita-berita kecelakaan mengerikan sih, misalnya dari
kendaraan odol ya, Over dimension, dimension overloading. overload ya. Karena kita ini kata netizen sih, kita udah nyupir aman-aman gitu, pelan-pelan sesuai ini. Tiba-tiba truk besar ngantem dari belakang, bebet gitu kan. Kita udah berhenti semua, mereka remnya blong. Mungkin remnya nggak blong tapi over Nggak bisa dikuasai. karena beban terlalu berat. Ini dikhawatirkan juga. Ya kita bukan. Ini baru kejadian ada tabrakan di Malang. Juga truk mengangkut barang-barang banyak gitu ya. Kita nggak tahu ini over capacity apa enggak gitu. Ini juga jadi catatan khusus sekali ya buat pemerintah gitu ya. Mungkin juga waktu Lebaran kemarin ada beberapa catatan kecelakaan. Ini mungkin ketegasan di lapangan, Mbak ya. Apakah mungkin ada oknum apa larangan nggak boleh jalan tanggal sekian sampai tanggal sekian? Itu gimana pengawasannya, terus imbauan ke pengusaha gimana? Ya, ini satu yang harus dijalankan bersama sih ya. Iya. Ini sekali lagi memang lintas kementerian dan lembaga. Karena kalau bicara infrastruktur, aturan-aturan sarana yang berjalan di atas jalan tol maupun jalan raya, ini kan ada kementerian sendiri yang mengatur. Sementara sarana atau kendaraan besar yang digunakan, yang itu adalah biasanya pelaku industri, itu juga ada kementerian lain yang mengatur. Oh iya betul ya. Ya kan, jadi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ini kan juga diharapkan juga bisa ikut meminta kepada pelaku industri ini untuk mematuhi supaya kendaraan yang odol tadi tidak beroperasi, dan apalagi di masa mudik Nataru seperti sekarang. Jadi ini seharusnya adalah apa yang gerakan dilakukan bersama ya. Nah, kalau kembali kepada pengawasan, di lapangan memang pengawasannya ini ada instansi yang memang itu berwenang, yaitu pihak kepolisian sebenarnya. Dan juga Dinas Perhubungan. Nah, ini yang kita juga sudah minta ya, khususnya dari pihak pemerintah untuk memastikan bahwa pengawasan di lapangan, baik itu yang dilakukan oleh kepolisian pusat maupun di daerah, itu harus lebih tegas lagi. Kita sudah banyak sekali kan melihat beberapa kasus yang itu juga sebenarnya sangat kita sesali ya bisa terjadi gitu. Di samping juga adalah kita perlu memastikan peraturan yang terkait dengan sumber daya manusianya dan kelaikan si kendaraan itu sendiri. Ada kan yang namanya harus perlu di apa istilahnya dikir gitu ya. Kir itu panjangannya apa ya, Mbak? Kir itu bukan kepanjangan sih. Memang ini ya namanya kir ya. Itu intinya kelaikan operasinya harus dipastikan. Nah, ini juga sebenarnya sudah dihimbau juga ya oleh kementerian-kementerian terkait. Masyarakat juga mari kita berpartisipasi untuk mengecek kelaikan dari kendaraan yang nanti akan digunakan. Umumnya kendaraan-kendaraan seperti bis pariwisata itu memang perlu dipastikan bahwa mereka kelaikan. Ini juga tadi tabrakan bis pariwisata kan? Nih. Nah, itu anak sekolah. Ada beberapa aplikasi sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk masyarakat ikut berpartisipasi mengecek. Kita bisa lapor langsung gitu ya. Betul. Saya pikir nanti dari Kementerian Perhubungan ada beberapa sosialisasi terkait aplikasi itu ya, untuk ikut mengecek. Jadi sebelum nanti menggunakan kendaraan itu sudah dipastikan nomor plat ini apakah dikirnya masih hidup atau enggak. Oh, jadi kita sebelum naik nih ngecek dulu. Bisa gitu, Mbak? Bisa. Nopolnya. Iya, namanya kan ini preventive action ya. Gitu. Terus Meskipun kita cek, wah kirnya udah ini nih nggak jadi naik kita. Bisa. Tiket angus dong tiketnya. Ini biasanya yang sewa. Oh, charteran yang charter. ya. Nah, yang charter itu kan sebelum kita nyarter kita cek dulu. Oh iya betul. Kalau kendaraan yang umum, transportasi umum rata-rata sih pengawasannya lebih mudah. Harusnya ya. Iya, karena Dinas Perhubungan juga akan melakukan hal itu. Balai Transportasi Darat di daerah juga akan melakukan itu. Yang sulit sebenarnya yang charter tadi. Tapi pengawasan charter itu gimana, Mbak? Di bawah siapa? Nah, charter ini kalau bicara bisnya sendiri, bisnya, bis. Iya, bis ini sebenarnya aturannya ada di Perhubungan Darat sebenarnya. Iya, nah itu yang saya sebut tadi. Kalau memang masyarakat ingin mencegah atau mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, bisa ikut melakukan pemeriksaan. Di samping pihak pemerintah melalui balai itu juga terus turun ke lapangan untuk memastikan para pengusaha yang melakukan penyewaan bis itu mematuhi semua ketentuan gitu. Ini kendaraan udah kita cek nih, oke, aman. Jalan tol aman lah ya. Tiba-tiba tengah hujan cuaca buruk nih, Mbak. Banjir gitu. Persiapan pemerintah dalam hal ini ya mungkin Mbak dari istana mungkin ada inilah. Bagaimana antisipasi? Kayak Bali kan banjir. Bali salah satu destinasi utama betul. Ya. Beberapa tempat lain juga mungkin
ada juga ya gitu. Iya. Puting beliung segala macam kita lihat Iya. Pangandaran kemarin Iya. viral sekali. Ini gimana dari pemerintah, ada imbauan nggak menghindari tempat-tempat ini? Ya, yang pertama tentu masyarakat juga kita sama-sama melakukan langkah pencegahan ya. Ya, Yang pertama, yang namanya BMKG ini kan selalu merilis ya update ya. prediksi cuaca, Betul. gitu ya, peringatan cuaca ekstrim, dan itu bisa diakses lewat aplikasinya Peringatan juga. dini cuaca ekstrim. Betul, Ya, betul, itu ada. juga di media sosial juga kan selalu secara kontinu Ya, dikeluarkan. update. Dan saya lihat BMKG sangat aktif ya menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi ada baiknya sebelum bepergian Cek melihat dulu juga, ya. cek dulu itu. Kadang-kadang udah beli situasi tiket cuaca. nih, aduh udah berangkat deh. Itu ya. Nah, Iya, itu cek namanya dulu juga ya. prediksi Iya, ya, iya, gitu. betul. Terus yang kedua, tentu kalau pemerintah juga melakukan berbagai antisipasi dengan melakukan modifikasi cuaca, khususnya untuk daerah yang punya potensi longsor dan banjir. Karena curah hujan yang tinggi ini mengundang Iya, itu tadi betul. kan ya, potensi terjadi banjir dan longsor, sehingga modifikasi cuaca perlu dilakukan agar curah hujannya bisa dikendalikan. Ini kan lumayan biayanya tuh Mbak, modifikasi cuaca. Ya, ini kan Mungkin- cara negara iya, hadir cara ya negara hadir. untuk membantu masyarakat. Misalnya untuk kita bisa terhindar punya data nggak, dari misal paling bencana. banyak yang bakal mudik nih ke Bali misalnya, boleh saya Bali ya. Wah, berarti kita modifikasi cuaca daerah sini nih, Bali Iya. gitu. Bisa gitu berarti? Sebenarnya kalau mapping titik-titik yang punya potensi terjadi banjir dan longsor itu ada. Ada ya. Oleh karena itu, modifikasi cuaca juga ditargetkan Ikut. di daerah-daerah itu, gitu ya. Acuannya dari situ ya. Betul. Jadi nggak semua ya, kita harus prioritas mana yang paling berpotensi gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya tentu tadi peringatan dini itu disampaikan secara kontinu terus-menerus, termasuk juga oleh pihak pemerintah daerah, khususnya di daerah-daerah wisata. Yes. Itu masyarakat memang juga perlu punya awareness ya, punya kesadaran bahwa situasi cuaca sekarang kadang sulit diprediksi. Iya, betul. Kalau kemudian ada prediksi atau ramalan dini dari BMKG, ya harapannya masyarakat juga memaklumi Iya, dan mematuhi gitu ya. Patuh lah ya, iya. Maklum gitu ya. Dan tadi kalau dalam kasus keberangkatan kapal misalnya atau pesawat, kalau cuaca ini kan kadang force major ya. Iya, force major. Kita nggak bisa prediksi dan tiba-tiba terpaksa harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Terkadang kan masyarakat karena sudah Nggak terima. ingin liburan, ingin mudik, Marah-marah di pelabuhan. Nah, itu. Komplain di bandara gitu ya. Betul. Nah, ini juga mohon pemakluman sebenarnya kalau memang ada faktor cuaca. Karena safety itu nomor satu. Iya, betul. Keselamatan itu nomor satu. Terakhir memang dari BMKG itu untuk Jakarta Jabodetabek ya. Ini banjir 5 tahunan sih. Iya. Jadi seperti 2020. Januari, prediksinya katanya puncaknya. pertengahan Iya. Januari. Iya. Jadi orang keluar Jakarta makanya, Mbak. Jadi keluar Jakarta. Ya mudah-mudahan daerah lain Kenapa? lebih aman ya. Ya tentu segala antisipasi sudah dilakukan. Yang paling penting memang tadi ya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kalau di titik-titik perlintasan jalan yang itu kemungkinan akan terjadi kepadatan, ini khususnya di jalan tol ya. Iya, iya. Operator jalan tol bersama juga Kementerian PU itu sudah menyiapkan baru sebenarnya pompa-pompa Untuk ini untuk juga ya. genangan supaya segera bisa diminimalisir. Yang paling banyak daerah mana tuh, Mbak? Beberapa titik itu rata-rata sih di tol Cipali, Cipali ya, oke. kemudian tol di Trans Jawa ya, Trans Jawa. setelah masuk Jawa Tengah. Ada beberapa titik yang itu diprediksi akan terjadi Jadi genangan. pompanya di standby Pompanya ya. disiapkan gitu. Itu juga membantulah masyarakat untuk bisa lebih lancar ya. melakukan Ini orang pada perjalanan. mudik nih, Mbak, keluar Jakarta segala macam. Natal nih, yang Natalan nih gimana, Mbak? Ada pengamanan dari aparat untuk keamanan Ya. beribadah, misalnya merayakan Natal. Iya. Ada informasi soal itu nggak, Mbak? Ya, beberapa waktu yang lalu ada apel bersama ya, Iya. lintas kementerian lembaga. Memang leadingnya adalah di Polri dan TNI. Polisian ya. Ya, bersama dengan Kementerian Perhubungan, PU, kemudian juga kementerian dan lembaga yang lain, serta pasti pemerintah daerah. Kalau kita bicara pengamanan, baik itu untuk pengamanan ibadah, itu juga dibarengi dengan pengamanan daerah wisata. Karena kalau bicara Nataru nih, tadi yang saya Oh, bilang oke. sebenarnya tujuan Nataru nih sebenarnya kebanyakan mayoritas justru mau liburan, berwisata. Lalu yang ketiga ya tadi keamanan Jalan-jalan transportasi. Ya, keamanan transportasi. Jadi ada 3 sebenarnya pengamanannya. Nah, karena tadi kaitannya dengan masalah ibadah, itu menjadi salah satu yang akan menjadi fokus pengamanan. TNI Polri itu kemarin waktu rapat apel bersama sudah menyatakan ada 150.000 personel yang akan 100 diturunkan loh. Di di seluruh Indonesia. Oke.
fokusnya pasti daerah-daerah Kota-kota yang besar kali ya. iya ya, aktivitas keagamaannya tinggi, tempat wisatanya Oh, juga oke, padat gitu. Khususnya mungkin di beberapa tempat beribadah gereja itu sudah ada beberapa yang titik-titik yang diawasi gitu ya, pengawasan dan peningkatan keamanan. Itu kalau dari TNI sendiri ada 80.000 personel, 170.000-nya, 70.000-nya itu dari TNI, dari Polri. Polisi. Iya, jadi ini bersama-sama di lapangan sebenarnya untuk melakukan pengamanan itu. Sudah didirikan juga posko-posko, ada posko pengamanan, posko pelayanan, posko terpadu itu sudah dilakukan. Operasi Lilin, ini seperti biasa Ya, kan, Operasi Lilin mulai 21 Desember dan nanti akan selesai di awal Januari. Harapannya sih ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman ya bagi saudara-saudara kita yang beribadah maupun yang mudik, yang berwisata gitu. Ini yang kita harapkan, tapi juga jangan lupa kita juga minta partisipasi juga dari petugas-petugas gereja. Ini kan ada ya yang pengurus gereja, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama itu juga digandeng juga. Kalau bersama-sama. kalau dari pemerintah ada nggak wilayah khusus yang butuh atensi tinggi untuk terutama pengamanan beribadah yang Iya. merayakan Natal nih? Sebenarnya sama sih semuanya ya. Beberapa kemarin ada di Sulawesi Utara, kemudian juga ada di beberapa di daerah di Jawa. Jadi sebenarnya sama, semua kita harus sama-sama memberikan perhatian lah untuk pengamanan ini gitu. Memang ada beberapa penguatan yang lebih, itu tadi yang saya sebut ya. Kemudian mungkin ada beberapa di Indonesia Timur juga, di Jawa juga ada. Jadi seperti itu. Tapi so far sih ini ya kelihatannya nggak ada yang. Tapi Ya. tetap dimonitor Mbak ya. Pasti. Penguatan-penguatan tadi ya Betul, Mbak. betul. Dan kita juga sekali lagi membutuhkan partisipasi masyarakat lagi ya. Bagaimana kalau situasi di lapangan, kemudian mereka juga bisa memberikan masukan kepada aparat. Sekarang juga kadang media sosial juga bisa menjadi saluran Iya, untuk betul. memberikan informasi lapangan ya. Ini kan juga membantu sekali bagi para petugas gitu. Memang membantu sekali sih info-info di sosmed ya. Ada yang Iya. lapor ini di sini, hindari Iya, betul. ini gitu ya. Dan itu kalau di masa mudik Lebaran maupun Nataru, khususnya ketika saya masih di Kementerian Perhubungan itu sangat bermanfaat. Karena itu kondisi real lapangan itu kita dapat dari Ya, itu siapa tadi, yang memang ada ya, di tengah-tengah di situ lokasi, gitu. iya, betul, Jadi betul. itu faktual sekali dan bisa jadi bahan kita untuk melakukan Bahkan perbaikan. video-videonya juga kita Betul. wah videonya Iya. ini Iya. bisa kita kurasi lah kalau gitu bisa Iya. kita lihat ini bener nih daerah sini nih Iya. gerbang tol ini nih. Iya, Wah, memang setelah itu harus dicek ya. Iya, Kita harus cross check lagi ke petugas, ke operator. jangan bener kejadian nggak? tahun lalu nih kita nggak tahu Nah, kan. itu. Tahu kejadian Itu tahun- juga harus hati-hati ya. Tahu kejadian tahun lalu. Kalau dari Pak Presiden sendiri apa namanya ada nggak atensi khusus soal persiapan libur Nataru nih? Oh ya, Presiden ini di ratas tanggal 23 Desember itu ratas terkait Nataru. Hari ini dong? Iya, Oke. 23 Desember hari ini. Itu beliau bilang, menyampaikan secara tegas bahwa Nataru harus aman dan nyaman. Harus Ya. aman Ya, dan beliau nyaman. Oh. khusus loh ini membuat ratas Ratas ini khusus soal Nataru. Nataru Oh, khusus oke. ini. Dan meminta semua jajarannya untuk memastikan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman dan nyaman. Masyarakat juga lancar melakukan perjalanan sampai di tujuan juga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Selamat. Selamat. Aman. Jadi keyword aman dan nyaman. Iya. Lalu yang kedua juga tadi pengamanan di tempat-tempat ibadah, beliau juga menekankan hal tersebut. Lalu yang ketiga, beliau juga berkesempatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran. Karena saya yakin beliau juga sangat menyadari banyak yang tidak berkesempatan Iya. untuk libur juga kan. Iya. Karena harus menjaga keamanan, Iya. memastikan transportasi berjalan dengan baik. Jadi itu yang Baik yang beliau kerja lah, sampaikan. baik yang kerja. Terima kasih buat yang Iya. kerja ya. Iya, betul. Yang masuk liburan. Banyak juga berarti. Polisi TNI aja 150.000 tadi kan. Itu dia. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Mbak Dita berarti masuk dia. Kita memantau. Mbak, ini kan banyak sekali ya apa namanya sekarang udah mulai kelihatan yang udah mulai yang berangkat Natal, mungkin juga perpanjang sampai extend sampai Iya. tahun baru ada yang ini. Kita lihat juga persiapan di infrastruktur di tol juga kayaknya cukup baik sih ya. Ada beberapa, cuman mungkin ada beberapa kecelakaan termasuk hari ini. Arahan khusus selain aman dan nyaman tadi Mbak, yang lebih teknikal dari Pak Presiden itu ada nggak ditujukan kepada instansi apa gitu atau pengamanan? Iya, Lebih sebenarnya ke pengamanan atau lebih ke
aman dan nyaman. Kan aman Polri TNI mungkin ya. Nyaman mungkin instansi yang lain. Nah, Ya, sebenarnya kalau kita mau terjemahkan kata aman dan nyaman tuh, wah bisa lebar luas, banget betul. itu. Luas sekali. Kalau bicara aman ya namanya Ya, aman ya. Tidak ada hal-hal yang jadi mengganggu, membuat merasa tidak tenang gitu. Itu nggak boleh terjadi gitu. Makanya Pak Presiden ya menegaskan TNI Polri turun, bahkan tadi ya kita udah sampaikan 150.000 personel memastikan semuanya aman. Jadi rasa tenang itu harus dimunculkan di masyarakat ya. Jangan liburan sampai tenang. was-was gitu loh. Mau liburan kok was-was gitu ya. Udah jadi berangkat gitu. Iya. Nah, pengamanan memang bisa banyak hal. Pengamanan di sisi tadi keamanan dalam beribadah. Keamanan ketika dia liburan. Artinya kan pusat wisata itu yang harus dipastikan ya, Iya. keamanannya bisa kita jamin gitu. Dan keamanan transportasi. Maka TNI Polri pun turun tidak hanya di tempat beribadah juga ya, tapi juga di simpul-simpul transportasi. Di bandara, Oke. di stasiun kereta api, di terminal, itu ada semua. Dan kalau kita lihat mungkin saudara-saudara kita yang sudah sempat pulang kampung gitu ya, sempat mudik, akan melihat lebih banyak personel yang dilibatkan di simpul transportasi tadi. Gitu ya. Jadi Nggak usah khawatir itu, deh berangkat deh gitu. ya kita berdoa Paling ya. cuaca ya. Ya paling usaha cuaca. sudah kita lakukan Iya, kan, iya. sekarang tinggal berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya kalau nyaman benar, ini memang kaitannya dengan pihak-pihak yang lain Iya. ya, instansi yang lain termasuk ya bagaimana Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Lintas kemudian kementerian, lintas lembaga. kementerian Iya. itu ya sama-sama memastikan ketika bepergian itu nyaman, ketika beribadah nyaman, ketika liburan nyaman. Ini juga kan berarti ada Kementerian Pariwisata juga Iya, kan di iya, situ. iya, betul. Seperti itu kira-kira. Ini Mbak, ini kan tadi kita udah ngobrol banyak soal makanan bergizi, terus liburan Nataru nih. Kemarin juga rame soal ini nih Mbak, judi online Mbak. Mungkin kalau dari tim istana di PCO mau komentar sedikit lah. Pak Menteri Koperasi gitu ya, atau mantan Menteri Kominfo Pak Budiari kan baru diperiksa gitu. Kita tahunya pas sudah keluar sih memang soal dugaan judi online ya. Ini kan yang dari semasa beliau menjabat ada beberapa yang sudah tersangka gitu ya. Dari istana atau dari Pak Prabowo ada arahan khusus nggak Mbak soal judi online ini? Atau mungkin selepas Pak Budiari diperiksa? Kalau bicara judi online, sebenarnya Pak Prabowo ini jauh-jauh hari sudah menegaskan ya bahwa yang namanya judi online itu harus diberantas. Ini disampaikan beliau pada saat di Sentul ya, kalau saya nggak salah. Ketika semua jajarannya ada di Jajaran situ ya. Beliau menegaskan judi online itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harus diberantas ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa jajarannya juga harus sama-sama sungguh-sungguh untuk melakukan pemberantasan itu gitu. Bahwasanya kemudian mungkin tadi yang disebutkan ada pembantu beliau yang kemarin panggil Diperiksa, ya, diperiksa. Ya kita tentu harus menghormati prosesnya ya. Karena ini kan proses hukum yang dijalankan oleh aparat hukum yang terkait gitu. Jadi kita hormati prosesnya, kita tidak akan intervensi juga. Ya mari kita tunggu nanti prosesnya seperti apa. Mari kita berikan waktu dan kesempatan kepada aparat untuk melakukan pekerjaannya lah gitu. Artinya ada proses ya, kita bukan bisa menghalang-halangi gitu ya. Kita nggak tahu juga Pak Budiari kan masih dugaan, semuanya masih diperiksa, statusnya pun mungkin saksi ya, masih saksi ya. Masih saksi. Itu pasti diproses kepada pihak yang terkait ya. Nggak, kadang-kadang wah ini menteri nih atau ada pemeriksaan ya mungkin formalitas atau kita nggak, ini sih persepsi aja di lapangan. Jangan-jangan juga dilindungi gitu dari istana, apa kita nggak tahu. Ini gimana persepsi publik ini kayaknya perlu diluruskan bahwa sikap istana di mana nih soal ini. Udah cukup tegas. Yang seperti saya sampaikan tadi dan sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Mensesnek ya, Pak Prasetyo, bahwasanya kita hormati prosesnya. Kita tidak akan intervensi dan kita berikan kesempatan kepada aparat hukum yang terkait untuk melakukan tugas-tugasnya gitu. Itu karena ini juga bagian dari komitmen sebenarnya bagaimana Pak Presiden menginginkan judi online itu bisa diberantas gitu di Indonesia. Jadi artinya misal worst nih, kemungkinan terburuk ya, tersangka gitu ya.
dari Presiden pernah ada arahan soal antisipasi kemungkinan terburuk ini atau tetap tadi ikuti prosesnya? Ikuti prosesnya. Kami menangkapnya seperti itu. Jadi artinya diserahkan semua ke polisi ya, penegak hukum. Ya, penegak hukum yang terkait ya, aparat penegak hukum yang terkait. Ya memang kemarin juga kita lihat Pak Budi Ari juga komitmen berantas lah judi online. Setelah diperiksa statement beliau seperti itu, kita semua arahan dari pimpinan bahwa judi online itu diberantas segala macam. Cuman kan memang dari kasus judi online ini transisi pemerintahan kan ya, dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang gitu. Kemarin juga beliau juga muncul di podcast lain gitu ya, pas kayak soal judi online. Tapi mungkin wawancaranya sebelum diperiksa kayaknya. Jadi mungkin banyak informasi. Kalau dari komunikasi dengan kementerian terkaitnya sekarang berarti namanya Komdigi ya. Ada ini nggak Mbak arahan atau ada campaign atau apa ya, pesan yang mau dititipkan ke istana untuk disampaikan pada publik dari Komdigi, atau ada koordinasi apa dengan Ibu Mutia? Ya, yang jelas kalau kita lihat dari Komdigi sendiri kan memang sudah ada kampanye ya terkait bahwa ya judi online tuh justru mudarat lah istilahnya ya. Ya, ini memang narasi yang harus kita angkat sih, karena memang faktanya demikian kan. Judi online itu lebih banyak mudaratnya, dan faktanya banyak sekali yang akhirnya malah justru mendapatkan berakhir masalah tragis besar lah pokoknya, gitu iya. dari judi online. Jadi ya itu satu kampanye yang kita dukung di kantor komunikasi kepresidenan. Kita sangat mendukung kampanye itu gitu. Dan sekali lagi ini bagian dari komitmen presiden kita ya untuk melakukan pemberantasan judi online. Jadi dari kami sih lebih kepada bagaimana kita mengkampanyekan melawan judi online itu, begitu. Dan kalaupun ada beberapa kasus yang terkait dengan pejabat atau beberapa orang gitu ya, yaitu satu hal yang sekali lagi kami kembalikan kepada proses hukum yang berlaku. Yang penting sekarang kita menyadarkan masyarakat lah bahwa judi online itu sesuatu yang justru akan membawa mudarat ya, yang nantinya ujungnya akan membawa masalah besar, dan itu sudah banyak sekali kejadian yang harusnya bisa jadi pembelajaran. Nggak bakal menang sih judi online itu ya, karena diatur sama mesin bandarnya lah ya. Katanya gitu Gitu di awal-awal dikasih menang dulu sedikit, pas udah dia taruh besar pasti kalah. Ada imbauan nggak sih Mbak dari Pak Presiden soal untuk tindakan preventif judi online? Pernah ada ini nggak statement soal? Ya, sebenarnya secara spesifik ya itu tadi yang sudah pernah beliau sampaikan di hadapan jajarannya ya, yang saya rasa ini memang harus kita terjemahkan langsung oleh para jajaran ini terkait dengan fungsi kementerian dan lembaga masing-masing. Jadi ini ya langsung Betul. di situ. Iya, jadi di situ. Judi online dilarang, jangan. Gitu ya. Sudah saya rasa udah sangat tegas. Clear lah. Itu paling clear ya Bang Pak Prabowo. Betul. Ngasih aman dan nyaman juga panjang gitu. Tapi Mbak ini terakhir ya. Udah mau sejam nih kita nih. Ada ini nggak Mbak yang mau disampaikan dari kantor komunikasi Presiden nih soal 3 isu tadi? Makanan bergizi gratis, libur Nataru yang sekarang lagi mulai orang bergerak, juga soal judi online. Ini banyak nih 3 nih. Beda-beda lagi beda gitu banyak. Ada 3 nih. Silakan Mbak Dita. Ya, makan bergizi gratis ini sekali lagi adalah salah satu misi ya dari pemerintahan saat ini, yang memang tujuan utamanya sekali lagi adalah pemenuhan gizi. Karena kebutuhan gizi yang mencukupi ini sangat dibutuhkan juga untuk kita mendapatkan sumber daya manusia yang betul-betul nantinya punya lebih berkualitas ya, lah. Yang tentunya kita sangat butuhkan untuk mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Lalu makanan bergizi gratis ini insya Allah ya, kita semua berdoa bisa kita terapkan, bisa implementasikan di 6 Januari. 6 Januari habis liburan Ya. Ya, sekali lagi ini secara bertahap. Yes. Ya. Memang targetnya sampai 5 tahun akan ada 82 juta, tapi kita tentu lakukan bertahap dengan persiapan dan uji coba yang dilakukan, sehingga ketika itu diimplementasikan bisa dilakukan dengan baik dan tujuannya juga bisa tercapai. Lalu kalau bicara Nataru, ya ini adalah masa yang sebenarnya menggembirakan ya buat masyarakat. Betul. Kan.
bisa Euforianya, jalan-jalan, liburan. vibe-nya positif lah kita. Vibe-nya positif ya. Saya rasa ini yang kita butuhkan saat Ya, ini. ya, betul, healing ya. Istilah anak sekarang healing ya. Kita jadikan ini suasana yang menggembirakan, tapi tentu butuh kewaspadaan. Yes. Karena situasi Nataru ini kan dalam situasi cuaca ekstrim yang kadang tidak bisa diprediksi. Jadi perlu kehati-hatian. Kegembiraannya tetap harus bisa dikendalikan, ya, dan Hati-hati ya. tetap Banjir, memperhatikan betul. apa yang menjadi himbauan pemerintah. Memperhatikan juga ramalan-ramalan cuaca dari BMKG, dan juga tentunya mempersiapkan diri sebaik-baiknya lah. Apalagi kalau membawa kendaraan pribadi ya, perlu dicek juga karena bisa jadi ada genangan, Betul, ada betul. itu Ya, itu harus sering tuh. dipastikan Ya, ya. ya kendaraannya Betul bisa itu, Pak, betul. berjalan dengan baik. Nah, soal judi online ya tadi sudah cukup tegas lah ya, bahwa ini satu yang sebenarnya akan membawa mudarat bagi kita semua. Jadi ya mari kita hindari, jangan sampai kecemplung di dalamnya. Iya, iya, ya. betul. Karena tadi Bahaya. dibilang kan sekali kecemplung sepertinya susah keluar Iya, ya. candu ya, Bang. Nah, makanya karena kita sudah mendapat banyak pembelajaran, saya rasa media juga sangat membantu ya untuk menyampaikan kasus-kasus yang itu sangat pelik dan seharusnya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak mencoba-coba ke sana gitu. Dan pasti pemerintah juga akan tegas untuk melakukan pemberantasan. Ya, jadi ingat kata Bang Roma, haram. Judi itu haram. Haram. Mbak Dita, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Kita udah hampir Terima sejam kasih di sini. banyak, ya. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dita Irawati dari juru bicara Kantor Komunikasi Presiden. Saya suka kebelibet ngomongnya. Terima kasih sekali. Tim DPO izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it to your face.